Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Aba, saudara-saudara yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul da'wahum Inil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Aba, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya para sesepuh, para alim, para ulama yang ada di lingkungan ini, dan lebih khusus lagi kepada saudara kami Aba Qayyum dan juga putra-putri beliau Mas Afik Febrian dan
Mbak Rania Putri Yumanda dan juga Mbak Najwa Putri Humairah. Semoga apa yang dilakukan pada malam ini, kejadian malam ini, kemuliaan malam ini dijadikan sebab oleh Allah. Allah menjadikan putra putri dari saudara kami ini menjadi anak-anak yang soleh soleha, penyejuk hati dari ayah bundanya, dan Allah memberikan kepada ananda kami ini kebahagiaan dan kemuliaan, keselamatan, perlindungan, dan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan hidupnya diwujudkan oleh Allah dengan cara yang mudah. Saudara-saudara yang saya muliakan, sungguh kami sangat bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah telah menetapkan kita untuk duduk bersama, dan duduknya kami bersama dengan jenengan Aba, Mas, tujuan kami adalah jenengan semua bisa menemukan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, dan akhirat jenengan adalah surga. Aba, tinggalkan urusan dunia jenengan sejenak. Saya akan memberikan pemahaman kepada jenengan sedikit saja, dan jika jenengan bisa mengambil manfaat dari pertemuan kami ini, maka Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa kepada jenengan, dan jenengan akan menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini hingga dalam kehidupan akhirat. Aba, jangan sia-siakan pertemuan kami ini. Jangan sia-siakan langkah kami dari rumah ke tempat jenengan ini. Berjanjilah jenengan kepada Allah, malaikatnya akan menyaksikan janji jenengan bahwa jenengan akan menjadikan hidup jenengan di dunia ini bersama istri dan anak-anak jenengan dengan kebahagiaan, dan pastikan bahwa akhirat jenengan itu adalah surga. Saudara-saudara yang saya muliakan, dari banyaknya kewajiban antara orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah apa yang dilakukan saudara kita Aba Qayyum pada malam ini, yaitu yang pertama adalah khitan, di antaranya yang lain adalah akikah. Khitan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya untuk memastikan bahwa anak kita itu terjamin kesuciannya, kebersihannya, khususnya pada saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah akikah, yang dilakukan adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memastikan bahwa anak kita itu adalah anak kita, karena tergadai anak kita itu sebelum kita orang tuanya
melakukan akikah. Jadi kepemilikan kita terhadap anak-anak kita tidak sah sepenuhnya, tidak sempurna sepenuhnya sebelum kita melakukan akikah. Untuk anak laki-laki, akikah itu dilakukan dengan 2 kambing, dan untuk anak-anak perempuan masing-masing dilakukan dengan 1 kambing. Kapan Abah dilaksanakan akikah itu? Sunnahnya adalah dilakukan 7 hari dari kelahiran anak. Setelah putra putri kita berusia 7 hari, dipotong rambutnya, lalu ditimbang, terus timbangan sebelahnya itu emas, begitu. Berapa beratnya rambut itu ditimbang dengan emas, emasnya itu terus diuangkan, disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau jenengan mampu ditimbang dengan emas, tapi kalau tidak bisa di bawahnya, mungkin dengan perak, atau mungkin di bawahnya lagi ditimbang dengan berlian, gitu Pak, kira-kira begitu. Terus diuangkan, disedekahkan sebagai rasa syukur jenengan, lalu dikasih nama putra putri jenengan, lalu sekalian berpesta dengan 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing. Tapi kalau pada saat itu tidak bisa dilakukan, lakukan 40 harinya. Lalu kalau itu masih tidak bisa dilakukan, sama seperti saudara jenengan, lakukan pada saat melakukan khitan. Atau kalau itu masih berat, sulit dilakukan, nanti sebelum kawin, sebelum akad nikah, sebelum mantenan dilakukan, jadikan 1 juga dengan akikah di situ, gitu ya Pak. Banyak saudara jenengan bertanya, mana yang harus didahulukan antara akikah dengan kurban? Dahulukan akikah ya Pak, akikah dulu baru kurban. Tapi kalau mampu, lakukan secara bersamaan, ya akikah, ya kurban. Tapi kalau hanya bisa dilakukan salah satunya, maka lakukan akikah dulu baru kurban. Boleh nggak dicicil? Tidak Jadi kalau laki-laki harus langsung 2, kalau perempuan boleh 1 kambing. Itu tentang akikah. Nah, masih banyak lagi kewajiban orang tua sampai pada menikahkannya. Saya ambil 1 lagi untuk jenengan. Kewajiban orang tua memberikan nafkah ya Pak. Allah, di negara kita ini memberi nafkah itu tanggung jawab kita ya Pak. Laki-laki ya Pak, suami, bapak ya Pak. Yang ngapal pundak jenengan ya Pak, enggak apa-apa Pak. Wajah jenengan ini sampai karena kena sinar matahari gelap, enggak apa-apa ya Mas. Hilang gantengnya jenengan, enggak apa-apa. Kalau sudah berkeluarga, hilang gantengnya jenengan, enggak apa-apa. Pastikan bahwa jenengan keluarkan keringat jenengan, korbankan tenaga jenengan. Pastikan istri dan anak-anak jenengan itu cukup sandang pangannya. Bagaimana kalau istri saya kerja? Itu rahmat dari Allah. Berterima kasih jenengan itu harusnya jenengan Mas yang melakukannya. Maka berterima kasih jenengan. Dek, Bu, terima kasih ya Bu, ini harusnya tanggung jawabku. Tapi aku akan berjuang untuk nafkah ini tidak mengambil penghasilanmu. Penghasilanmu kamu tabung. Nanti kalau sudah banyak bilang Bu, saya ajak ke Jalan Gajah Mada. Jenengan tahu Jalan Gajah Mada itu apa? Di sana banyak emas dan perhiasan.
Ingat Ba, nun sewu, jenengan tahu Ba, di surga itu tidak ada laki-laki, Ba. Tidak disiapkan bidadara, adanya hanya bidadari. Kenapa? Karena bagi istri jenengan kesenangannya adalah kalau tangannya itu penuh dengan rantai-rantai emas yang mungkin besarnya seperti rantai-rantai sepur itu. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi dari penghasilannya sendiri nggak masalah ya Mbak, dikumpulkan setelah banyak jenengan ajak ke sana. Mbak, tapi kalau misalnya istri jenengan di rumah melayani anak-anak jenengan, jenengan paham tidak Mbak? Jenengan tidak akan mampu membayar istri jenengan. Jangankan jenengan, Khalifah Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak bisa membayar istriku. Dengan kesabaran itulah, dengan menerima kelemahan istri itulah aku membayar mereka. Jenengan tidak akan pernah bisa membayar istri jenengan. Bangkrut jenengan kalau harus bayar. Habis warisan jenengan di kampung. Coba jenengan hitung, melayani anak-anak jenengan itu berapa? Setelah itu masih bersih-bersih, kora-kora, malam masih harus menemani jenengan. Kalau setiap hari istri jenengan minta, Mas, mana bayarannya untuk hari ini? Masya Allah, Pak. Habis bangkrut jenengan, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ya, Pak. Itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Sekarang kewajiban anak kepada orang tuanya sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya apa? Kita ini anak dari seorang bapak ibu. Apa balasan kita? Bapak ibu kita hanya minta, jadilah kita orang yang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, hanya satu yang diminta, hanya jenengan kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Dan jadilah manfaat bagi orang tua dalam kehidupan dunia ini hingga dalam kehidupan akhirat. Kalau urusan dunia, saya yakin jenengan sangat menguasai. Mau ditanya apa jenengan bisa jawab, ditanya ini jawab, ditanya ini jawab. Saya tidak ragu kemampuan jenengan dalam memperjuangkan kehidupan dunia ini. Tapi ada bagian terpenting dari kita sebagai anak laki-laki. Ada bagian terbesar dari kita sebagai seorang anak laki-laki dan juga sebagai seorang suami. Apa, Pak? Kita dituntut oleh kedua orang tua kita untuk menjadi anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu, Pak? Tidak hanya sekedar nama soleh, tidak Pak. Anak yang soleh, wujudnya adalah dia itu adalah ahli surga. Ahli surga. Bagaimana untuk memastikan bahwa kita ini ahli surga? Kita harus berjuang, Mbak. Jenengan berjuang ya, Mbak. Ya Allah. Jangan mengatakan surga itu akhirat. Tidak, Mbak. Siapa yang mengatakan itu? Surga itu sekarang. Sebelum jenengan merasa bahwa jenengan ahli surga di dunia ini, maka di akhirat jenengan tidak akan masuk surga. Sepakat ulama sufi sepakat bahwa orang yang di dunia belum merasa bahwa dirinya adalah ahli surga, bahwa dia di akhirat tidak akan berada di surganya Allah. Apa ahli surga itu, Kalau jenengan pelajari Al-Quran, ada 123 kata surga di dalam Al-Quran itu. Dan pada saat Allah berjanji kepada kita surganya, Allah hanya minta dua, Allah hanya minta dua. Apa? Amanu wa amilus solihati. Kalau jenengan pelajari para nabi, para rasul dari Nabi Allah Nuh sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau perjuangkan? Hanya dua saja yang beliau perjuangkan,
yaitu kemurnian iman atau kemuliaan iman atau amanu wa amilus salihati, dan kemuliaan akhlak. Maka pastikan jenengan sebagai seorang muslim berada dalam kemurnian iman. Rasulullah diusir dari Arab, Nabi Allah Isa sampai dibunuh karena memperjuangkan kemurnian iman yang tidak tercampur dengan Tuhan-Tuhan lain, dengan tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya Allah, mungkin jenengan tidak pernah serius mungkin dalam membaca ini. Berhenti syirik ya Pak. Ya Allah, berhenti Pak. Jenengan tahu tidak Pak, bahwa orang syirik lalu dia meninggal, di akhirat akan dikumpulkan dengan orang kafir dan orang musyrik dan ahli-ahli kitab. Ya Allah. Dan bagi Allah sebenarnya orang yang melakukan syirik itu meninggalnya tidak perlu disolati. Ya Allah, jangan ya Pak. Tidak ada jaminan dari Rasulullah, tidak ada jaminan dari Allah bahwa orang yang hidup sengsara di dunia ini akhiratnya pasti surga. Enggak ada jaminan, tidak ada jaminan. Bahkan Rasulullah mengingatkan sahabat, hati-hati kamu. Ada golongan manusia dan golongan itu adalah golongan yang paling merugi. Dia adalah golongan yang paling celaka. Sahabat kaget bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang sengsara dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dia juga dalam keadaan yang menderita. Tidak dijadikan terbatasnya dunia yang dia miliki, tidak dijadikan susahnya dia dalam kehidupan dunia ini sebagai untuk beritibar bahwa akhiratnya adalah surga. Lalu dia lalai sehingga tidak hanya di dunia dia menderita, tapi di akhirat dia menderita lagi. Ini adalah orang yang paling celaka dalam kehidupan dunianya. Nanti saya akan kasih ilmunya sama jenengan, tapi jenengan berjanji pastikan nggak apa-apa Pak, dalam kehidupan dunia ini jenengan penuh keterbatasan, nggak apa-apa ya Pak. Rasulullah sadar bahwa sebagian besar dari umat Rasulullah itu kalah dalam kehidupan dunia ini. Itu Rasulullah sadar Pak. Makanya Rasulullah mengingatkan, hati-hati ya sahabat. Tapi Pak, akhirat jenengan harus surga. Jangan kalah lagi akhirat ya Pak. Berjanjilah jenengan pada malam ini bahwa akhirat jenengan itu adalah surga. Untuk masuk ke dalam surganya ada 3, dan agama ini ada 3. Jadi agama itu yang yang rumit itu sebenarnya hanya 3 saja. Yang pertama adalah ibadah. Sisakan tenaga jenengan untuk ibadah ya Pak. Jenengan tahu apa katanya Allah kepada kita umat Rasulullah, yang aku tetapkan pertama kali ibadah atas umat Muhammad adalah sholat. Barang siapa yang bagus dan di akhirat kelak yang akan dihisap itu adalah sholatnya. Barang siapa yang bagus sholatnya akan dibuat bagus seluruh amalannya. Dan barang siapa yang rusak sholatnya maka sesungguhnya dia berada dalam kerugian yang amat besar. Sholat ya jangan sampai jenengan tidak sholat. Dan jenengan sholat harus sebagai seorang muslim ya Masya Allah. Jenengan sudah tahu bahwa seluruh makhluk Allah itu seluruhnya sholat. Tidak ada yang tidak sholat. Burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut, seluruh binatang yang ada di hutan, mereka semua sholat. Tapi kita jangan melakukan sholat seperti mereka bersolat. Jenengan punya aturan sendiri ya sholatnya jenengan itu ikuti Rasulullah. Dan Rasulullah itu melakukan sholat, tidak membuat-buat gerak sendiri ya
Takbirnya itu dari Allah, bacaannya dari Allah, rukuknya juga dari Allah, sujudnya dari Allah. Pernah jenengan mendengarkan kisah malaikat Jibril turun ke bumi ini ngajari Rasulullah sholat selama 2 hari, sehingga sholat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu dari Allah bayar. Geraknya dari Allah, bacaannya juga dari Allah, dan jenengan harus sholat dengan cara seperti itu. Jangan melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Larilah jenengan kepada Rasulullah. Dengan cara apa Rasulullah sholat? Maka karena kita ini adalah umatnya, dengan cara Rasulullah lah jenengan sholat. Jangan membuat sholat-sholat yang baru ya Pak, karena di negara kita ini Masya Allah Pak, kadang-kadang banyak umat muslim sholatnya membuat dengan sholat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan sholat dengan zikir itu berbeda. Sholat ada ayatnya, zikir ada ayatnya. Ini jenengan perjuangkan ya Ba. Hanya 5 waktu, tadinya 50 waktu itu Aba. Ya Allah, jenengan kalau 50 waktu Ba, satu hari satu malam itu hanya ada 24 jam. Kalau misalnya 50 waktu, jenengan setiap 15 menit atau paling lama 20 menit jenengan sholat 20 menit sholat istirahat, setelah itu sholat lagi 10 menit sholat 20 terus Pak. Setiap setengah jam jenengan harus melakukan sholat. Begitulah pertama sholat itu ditetapkan. Seandainya tidak dengan perjuangan Rasulullah dan saran dari para nabi, para rasul yang lain Pak, jenengan akan sholat, karena Rasulullah sudah turun membawa sholat itu 50 waktu turun Mbak. Tapi Nabi Allah Musa mengatakan, Muhammad, umatmu akan berat, coba kamu kembali lagi minta keringanan dari Rabbmu. Sampai akhirnya Mbak, coba Mbak, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya Allah, masa 5 waktu lagi jenengan minta keringanan lagi? Tidak ya Mbak. Sisakan tenaga Pak, akan banyak musalla Pak. Kalau sudah adzan jenengan berangkat, saatan berangkat. Yang sudah pensiunan, yang sudah 60 ya Pak, ya Allah. Atau yang sudah 55 ya Pak, karena 60 itu finish Pak. Apa katanya Rasulullah? Usia umatku itu tidak jauh dari usiaku. 50 lebih sedikit, bahkan 50 kurang 60 lebih sedikit, bahkan 60 kurang sedikit Pak. Batas usia kita dibatasi oleh Rasulullah itu hanya 60. Yang sudah 60 yang bagus jenengan ibadahnya. Jangan seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Banyak manusia begitu dihadapkan kepada siksa kubur teriak dia Pak, malaikat kembalikan aku ke dunia, aku mau sholat, aku mau berzikir, aku mau berpuasa, dan aku mau melakukan apapun ibadah, bahkan dengan ibadah yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tapi tidak bisa ya Pak. Kita kalau sudah di alam kubur, kita akan hanya menikmati apa yang dilakukan di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang sudah masuk ke alam kubur lalu dikembalikan oleh Allah untuk ibadah. Tidak ada Pak. Hati-hati ya Pak, jangan ingin beribadah di alam kubur. Masya Allah Pak, di alam kubur tidak ada masjid di sana Pak. Ya Allah, tidak ada orang adzan di sana ya Allah. Sholat itu kita di bumi ya Pak, ya Allah, berzikir itu di bumi Pak. Dan apa yang akan membawa kita kepada kemuliaan alam kubur dan kemuliaan akhirat surga, itu apa yang kita gunakan di bumi ini? Satu, ahli surga. Untuk mencapai surganya Allah jenengan harus ibadah. Lalu apa yang kedua Pak? Ibadah jenengan harus mampu mewujudkan kemuliaan iman atau kemurnian iman. Murni ya Pak. Kalau jenengan pelajari Al-Quran, ada satu ayat Pak, jenengan berjanji kepada Allah bahwa jenengan tidak akan mencampur keimanan dengan syirik. Tidak. Ketika Allah mengatakan kepada jenengan, apakah kamu sanggup? Iya ya Rabb, aku sanggup. Jenengan mengatakan sanggup di hadapan Allah. Jangan ragu jenengan kepada Allah. Yang pedagang, jangan ragu jenengan kepada Allah. Gelar sajadah jenengan itu kalau ingin jenengan banyak rezeki.
Apa katanya Allah? Yakinlah kamu kepadaku dalam urusan rezeki, sama seperti burung yang terbang di angkasa di waktu malam. Dia meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, dan dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang bersama anak-anaknya. Rezeki jenengan bersama istri dan anak-anak itu dalam jaminan Allah. Karena dalam jaminan Allah jenengan tidak perlu takut, jenengan hanya perlu terbang, kepakkan sayap jenengan, langkahkan kaki jenengan, hanya perlu itu, maka jenengan akan pulang membawa rezeki untuk istri dan anak-anak. Ini janji Allah. Yakinlah kamu kepadaku seperti burung yang terbang di angkasa di waktu malam. Tidak usah jenengan mencampur adukan usaha jenengan dengan syirik, nanti hilang keberkahannya, Pak. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Kalau jenengan melanggar Allah, mana mungkin Allah memberikan kebahagiaan kepada kita? Allah. Kemurnian iman, perjuangkan. Yang terakhir, Pak, untuk menjadi ahli surga, jenengan harus memiliki kemuliaan. Mungkin kalau kita malam ini dimasukkan oleh Allah ke alam kubur, lalu malaikat Allah bertanya kepada kita, kemuliaan apa yang kamu miliki? Mungkin kita akan bingung untuk menjawabnya. Malam ini saya sampaikan kepada jenengan, ada satu kemuliaan. Kemuliaan ini tidak perlu syarat, tidak perlu ikhlas, tidak perlu senang. Jenengan boleh lakukan sambil marah, tapi ini akan wujud. Tidak perlu ikhlas. Badan jenengan tidak perlu menutup aurat, boleh sambil membuka aurat. Boleh di tengah-tengah najis, boleh di tengah-tengah lumpur. Kemuliaan ini tidak perlu syarat. Dan kemuliaan ini adalah benih dari seluruh kemuliaan-kemuliaan Allah. Benih ini adalah benih dari seluruh kemuliaan-kemuliaan Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kemuliaan ini, maka tidak ada keraguan. Allah berjanji, Rasulullah bersumpah. Allah berjanji, Rasulullah bersumpah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kemuliaan ini, maka dia pasti mulia. Apa itu, Abah? Di dalam hati jenengan harus ada kemuliaan memaafkan. Dan memaafkan ini adalah benih dari seluruh kemuliaan-kemuliaan Allah. Dan kalau misalnya jenengan tidak bisa mewujudkan memaafkan, kemuliaan yang tanpa syarat ini, kemuliaan yang sangat mudah diwujudkan ini, lalu kemuliaan apa, yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita itu? Karena memaafkan itu tidak perlu jenengan bayar, tidak, tidak. Tapi kemuliaannya luar biasa. Apa kemuliaannya? Kalau jenengan belajar kitab, jenengan akan menemukan bahwa barang siapa di dalam hatinya ada kemuliaan memaafkan, kelak di padang mahsyar akan dipertemukan dengan Allah pertama kali sebelum hisab akhirat ini dimulai. Dan setelah jenengan berada di hadapan Allah, Allah akan membanggakan jenengan kepada seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar pada saat itu. Lalu Allah mengatakan, inilah hambaku yang termulia di antara kalian semua. Masya Allah, memaafkan, ya Allah. Tidak perlu bayar, jenengan tidak perlu datang ke orang yang bersalah. Tidak perlu datang. Tapi rahasiakan ya, kalau jenengan memaafkan. Nanti kalau jenengan bilang, Mas, kesalahan sampean sudah aku maafkan, wah, nanti kesenangan dia, nanti dibolak-balik gitu ya, Pak. Gitu, rahasiakan. Ini hanya urusan jenengan kepada Allah saja. Lalu oleh Allah, jenengan kekasihku, sekarang kamu pergilah ke surga dan kamu boleh masuk ke surga, ke pintu surga apa saja yang kamu kehendaki. Memaafkan. Kalau sholat, orang bagus sholatnya akan masuk surga dengan pintu sholat. Orang yang bagus puasanya, dia akan masuk surga dengan pintu puasa. Begitu juga amalan-amalan lainnya, ada surganya. Tapi memaafkan, jenengan akan diberi rahmat oleh Allah. Jenengan boleh memilih pintu surga apa saja. Ya Allah, memaafkan. Rahmat yang kedua,
Barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat memaafkan, maka Allah tidak peduli terhadap kesalahannya. Selama jenengan minta pengampunan kepada Allah, asalkan jenengan mau memaafkan, maka jenengan akan diampuni oleh Allah. Dan Allah tidak peduli kepada jenengan seberapa banyak dosa yang sudah jenengan lakukan. Dua kemuliaan dari memaafkan, banyak lagi. Masya Allah, satu kitab. Resikonya apa? Saya sampaikan kepada jenengan satu atau dua saja. Yang pertama, jenengan akan kehilangan kebahagiaan. Jenengan sudah paham belum? Bukan orang yang bersalah yang menderita, orang yang dendam, yang tidak bisa tidur. Jenengan sudah paham, Ya Allah, yang melakukan kesalahan, begitu kena bantal brak, sudah, non sewu ngorok banter kakok. Kalau tertawa di jalan nyaring, orang-orang yang senang berbuat kejahatan, orang-orang yang senang melakukan kesalahan, kalau tertawa itu nyaring. Tapi jenengan orang yang benar, ini kan jenengan orang benar, harusnya orang yang benar yang bahagia. Meskipun jenengan makan ikannya satu meja, masih ada dendam di dalam hati jenengan. Begitu jenengan ingat orang yang bersalah, ini selera langsung hilang, Tidur jenengan begitu ingat, tidak nyenyak lagi, ke kanan ke kiri. Apa, bukti bahwa orang yang memiliki sifat dendam itu, orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, ada dendam di dalam hati, dia adalah orang yang tertipu dengan kesesatan. Kenapa? Harusnya yang bersalah, yang sengsara, tapi kenapa ini orang yang benar yang bersengsara, yang sengsara? Coba, apakah kita ini tidak sedang tertipu? Satu. Yang kedua adalah, ini mungkin jenengan banyak yang tidak tahu, ya, ibadah jenengan, kalau ada dendam di hati jenengan tidak bisa naik kepada Allah. Ya Rabbi, salah lagi, ya Allah. Ada pintu langit yang malaikatnya menjaga hati dari sifat dendam. Kalau ada dendam, di pintu langit yang ketiga atau di pintu langit yang keempat itu gerbang tidak terbuka oleh ibadah jenengan, dan ibadah jenengan diperintahkan oleh malaikat untuk dibawa lagi ke bumi. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh malaikat dikatakan pukulkan kepada orang yang melakukannya. Jadi jenengan tahajud pikirannya panas, jenengan tahajud hatinya jenengan panas, koreksi, ya, itu jenengan sedang dipukul, sedang dihajar oleh ibadahnya jenengan sendiri. Kenapa? Ibadah yang jenengan lakukan itu kecewa karena tidak bisa menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hati jenengan masih ada sifat dendam kepada saudaranya yang bersalah. Terakhir, yang ketiga, orang yang punya sifat dendam, orang yang tidak mau memaafkan kepada orang yang bersalah, Allah tidak bisa mengampuni jenengan, ya, Mengampuni jenengan itu syaratnya adalah jenengan harus memaafkan. Banyak orang ini yang tidak tahu, beristighfar, makanya, istighfar seumur hidup, tapi dosa dan kesalahannya dibawa ke alam kubur. Padahal istighfar mari-mari, di rumah istighfar, di masjid istighfar, tapi, begitu masuk ke alam kubur dia berada dalam keadaan yang tidak bahagia. Kenapa? Dendam dibawa ke alam kubur. Ya Allah, alhamdulillah. Sehingga Allah tidak membersihkan dirinya dari dosa karena di dalam hatinya masih ada dendam. Allah dan para malaikatnya kira-kira mengatakan seperti ini, kok enak jenengan mau meminta tapi tidak mau memberi. Kesalahannya jenengan minta dimaafkan, tapi jenengan tidak mau memaafkan. Kok enak jenengan? Mau menerima tapi tidak mau memberi. Kira-kira seperti itu. Semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan semua pada malam ini, sehingga dua kemuliaan ini
bisa wujud dalam hati jenengan. Dan kami tidak mau sia-sia. Malam ini saya akan upayakan untuk memasukkan dua kemuliaan ke dalam hati jenengan. Yang pertama adalah kesanggupan memurnikan iman, dan yang kedua adalah kesanggupan memaafkan. Mudah-mudahan jenengan semua yang duduk bersama kami pada malam ini mendapat rahmat dari Allah. Baik Abah, sebelum saya bertanya kepada jenengan, mari kita bersahadat kembali kepada Allah bersama-sama, tidak bergantian ya, bersama-sama sebanyak 3 kali, dan saya yang akan memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, saudaraku, mari kita bersahadat pada malam ini sebanyak 3 kali dengan bersama-sama bersama kami. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aba, saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami ya Rabb, dan kami adalah hamba-Mu. Kami menetapi perjanjian denganmu dan janji-janji balasanmu sesuai kemampuan kami. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari kesalahan perbuatan kami. Kami mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Maka ampunilah kami ya Rabb, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami semua rahmat-Mu, berikan kami kemudahan ya Rabb untuk bisa mewujudkan kemurnian iman kepadamu, iman yang Engkau ridhoi,
Iman yang bisa memberikan kami kebahagiaan, iman yang bisa membawa kami kepada kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Rabb, iman yang bisa menjamin keselamatan kami dari kehidupan dunia kami hingga dalam kehidupan akhirat-Mu. Ya Allah, secara khusus kami memohon kepadamu untuk saudara kami Aba Qayyum beserta istri dan anak-anak beliau yang dihitan dan yang diakikah pada malam ini, Mas Afik, Febrian dan putri-putri beliau, Rania, Putri Yumanda dan Najwa Putri Humairah. Rob, untuk saudara kami dan anak-anak beliau kami memohon kepadamu, bahagiakan ya Allah beliau bersama keluarganya dan jadikan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh, soleha, penyejuk hati ayah bundanya. Dan kami memohon kepadamu ya Rob, berikan kepada Ananda yang kami sebut ini kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, perlindungan, dan apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya. Kami memohon kepadamu ya Rabb, wujudkan dengan cara yang mudah. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu, ampuni kami memohon rahmat darimu. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, hajat yang kami miliki, keinginan dan cita-cita hidup kami Engkau ijabah ya Rabb. Dan atas kasih sayangmu kepada kami memohon kepadamu, wujudkan dengan cara yang mudah seluruh rahmat yang Engkau janjikan kepada kami hingga rahmat yang tertinggi. Kami memohon kepadamu ya Rabb, anugerahkan malam ini kepada kami semua. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu, sebab bila Engkau menghendaki sesuatu cukuplah Engkau berkata jadi, maka akan jadilah apa yang Engkau kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, ampunan serta perlindungan. Terimalah ya Allah doa kami dan kabulkanlah semua yang menjadi permohonan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan rahmatnya hingga rahmat yang tertinggi kepada jenengan semua. Amin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.